warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa fi ayatil ukhra la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bapak Ibu jamaah subuh yang berbahagia, pada subuh hari ini tema yang terpilih tentang keteladanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada hari ini kita sudah berada di bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hati kita rasa terbuka, rasa senang, rasa cinta kita kepada baginda beliau, seakan-akan beliau berada di tengah-tengah kita pada hari ini. Yang kami hormati Ketua Umum Masjid Al-Ikhlas beserta seluruh jajarannya, MC, panitia, koordinator bidang dakwah, alhamdulillah hadir bersama-sama kita pada subuh hari ini. Uswah Nabi ini Bapak Ibu sangat luar biasa dan telah dimuat oleh para ulama dalam berbagai tulisan. Pada subuh hari ini kita akan mengangkat 4 masalah atau 4 uswah Nabi kita, dan inilah keempat yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yaitu para tokoh-tokoh kita yang telah wafat maupun yang belum, untuk menggerakkan subuh keliling kita itu. Ini disebut oleh para leluhur kita yaitu GBHM, Garis Besar Pedoman Subuh Keliling. Nah, keempat itu, pertama menyebarkan salam, yang kedua memberi makan atau memberi sedekah atau memberi sesuatu kepada orang lain, dan yang ketiga silaturahim, dan yang keempatnya qiyamul lail. 4 macam uswah Nabi ini, teladan Bapak Ibu, di antara sekian banyak teladan Nabi itu. Nah, salam ini salah satu lambang Bapak Ibu. Barangkali bagi kita sekalian ini, salam ini sudah menjadi suatu kewajiban budaya ataupun yang dilakukan oleh umat Islam ketika bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu, duduk berjamaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan diulurkan tangan. Karena di dalam salam itu ada doa. Semoga kita selalu diselamatkan Allah dan selalu diberikan rahmat serta berkah.
Nah makanya idza laqitahu fasallimu alaihi, apabila kita selalu bertemu atau berjumpa, ucapkan doa itu. Karena itu mengandung syarat yang sangat luar biasa. Ketemu di jalan dengan saudara kita yang berangkat, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kawan berangkat di situ ada doa, semoga saudara mendapatkan keselamatan dan rahmatullah serta berkah. Begitu Pak setiap hari. Itu namanya uswah. Nah ini yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu para sahabat. Untuk apa? Untuk merajuk rasa cinta, Pak. Nah kadang-kadang kita ini memberi salam biasanya Pak ya. Kalau zaman sahabat itu Bapak Ibu, kalau dia memberi salam berjabatan tangan, mukanya itu ditatap. Ada kita kan enggak itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah ya gitu ya, mukanya ke sana, tangannya ke sana. Bukan enggak setuju ataupun bukan enggak nyaman, tapi Pak, yang paling bagus itu ditatap Pak. Begitu assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi saya dengan Pak Haji Sumanto, Pak Haji Sumanto mandang saya mandang saya Sumanto gitu Pak. Itu nanti doa itu menusuk Pak, untuk menambahkan rasa cinta dari salam yang diucapkan itu. Lalu apakah selama ini saya enggak tahu? Kalau kesempurnaan seperti itu. Tapi kalaupun ada dilakukan sudah kebiasa. Tapi Pak Ustaz kalau dipandang-pandang itu sudah nyaman. Memang enggak kalau ketemu dipandang itu rasanya itu satu mandang satu nunduk. Satu mandang satu nunduk. Jadi kalau saya dengan Pak Kiai Nasir mandang saya mandang Nasir. Lalu sehingga ada rasa terikat dari salam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan kita itu setiap naik ke rumah saja orang tak ada, kita masih diberikan untuk satu perintah memberi salam. Apakah di dalam itu sebangsa malaikat, apakah itu sebangsa jin atau sebangsa makhluk Allah yang dijadikan Allah makhluk yang halus. Tidak apa Pak, sampai di garasi itu assalamualaikum. Kita tidak berkeinginan untuk dijawab orang ahli rumah sih, tidak masalah saya. Tapi salamnya itu mengkoti tembang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tidak usah nyaring-nyaring lah Pak, pelan saja. Begitu masukkan motor atau mobil, assalamualaikum. Nah, itu. Nanti akan dijawab malaikat kah, jin kah, orang-orang saleh yang ada di rumah kita. Ini membiasakan uswah Pak. Uswah bagus sama. Bahkan setiap kita mau berziarah ke kuburan ada salam. Assalamualaikum ya ahlul kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar wa ya. Selamat sejahteralah oleh penghuni kubur, insyaallah nanti saya pun menyusul kamu ke sana. Entah lama giliran itu Pak, besok lusa kita pun akan masuk ke dalamnya ya. Nah, luar biasa ini Pak kalau ini ya. Orang yang meninggal saja seolah-olah kita itu memberi salam. Nah, menggambarkan bahwa ketika kita masuk dalam rumah, orang tak ada penghuninya, masih mengucapkan salam seolah-olah ada orang makhluk-makhluk yang lain yang di dalam rumah itu ada. Nah, seperti itu. Jadi kita mendirikan di kubur, mandi jauh kubur ya, ada. Oh, lewati ya, ada. Tapi disuruh. Itu menandakan mempersamakan persepsi itu antara kita pergi ziarah dengan di garasi kita atau di dalam rumah tak ada orang. Dan kita tidak berharap harus dibalas sekaung-kaung 178 kali memberi salam. Tidak, kalau kita punya rumah itu. Kecuali kan tamu-tamu kita yang menemui kita, barangkali dibatasi oleh hukum biasanya 3 kali. Kalau dah ada, berarti penghuninya mungkin dah ada kosong atau tertidur. Nah, yang dikhawatirkan karena biasanya ini dah kebiasaan Pak dan keluarga biasanya memberi salam itu dah masuk dalam rumah. Sehingga orang dalam rumah terkejut, ada yang agak kembang, ada yang masih tak tentu. Jadi salam itu sebetulnya konsepnya sangat luar biasa Pak. Jadi pemberitahuan assalamualaikum. Berarti tuan rumah harus siap-siap dia ada tahu. Yang belum masukkan baju, masukkan bajunya. Yang belum ibu-ibu pakai kerudung, masukkan lagi jilbab begitu aja. Ini yang khawatir memberi salam udah dalam rumah Pak. Apa tak? Segamang orang yang di dalam rumah itu. Nah, jadi salam itu memang luar biasa. Pemberian abang-abang.
Nah, kalau rumah-rumah yang agak besar biasanya pakai bel. Belnya pakai salam. Nah, nanti setelah belnya pintunya dibuka, baik salam lagi, Pak. Kalau yang tadi kan lewat bel itu kan memberikan isyarat di dalam tuan rumah, tapi nanti begitu terbuka pintunya memberi salam lagi. Barangkali tuan rumahnya belum berkembang pakaiannya. Nah, itu salah satu. Jadi pergi ke kubur saja berdiri dulu kita. Nah, kalau kita kan biasa, termasuk saya, kalau lewat kuburan sambil naik motor saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sudah jalan. Ya. Kalau para sahabat itu berdiri dulu, Pak Rasulullah tuh pandang dulu ke kuburan itu. Bawa berdiri, salam. Kita kan ada suap itu ya. Apalagi yang pakai mobil Mandala sempat ke situ ya. Usahakan baik salam dengan orang kuburan, baik salam yang di tepi jalan. Jangan sembarangan sudah. Nah, setidaknya melepaskanlah walaupun ini tuntunannya tadi belum sempurna. Ketika kita melintas kuburan, Assalamualaikum ya ahlal kuburan. Nah, itu dia Pak lewat. Maklumlah laju sekali Pak ya. Sudah 100 perjalanan motor ini mobilnya dah. Kalau singgah tak mungkin lah Pak jatuh ya. Ada 10 kuburan. Dari sini ke rumah saya tu berapa tempat kuburannya? Itu sempat 3-4 jam dah berjalan. Ini Pak yang dibiasakan uswah Nabi. Jadi dengan adanya salam ini menunjukkan rasa keakraban, rasa kecintaan, rasa keharmonisan, rasa dekat. Kita biasa ini saya biasa itu bapak-bapak tadi sudah mulai jalan uswah, sudah mulai jalan apa? Sudah selama. Assalamualaikum. Bahkan ada ya Pak ya, Pak Ustaz Nasir ya dalam fikih itu ya. Khotib itu Pak mau naik ke atas mimbar, dia harus bersalam dulu di kiri kanan dia itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu kita kan jarang ya aktif kadang nganggut ya dengan pengurus masjid. Naik aman. Ada sundanya Pak, salam dulu naik itu Pak. Ada petunjuk. Kita mau naik ke atas tuh, bersalam dulu dengan kiri kanan ataupun kalau tidak sempat habis kita salat sunnah, salamlah dulu. Nah gitu ya. Luar biasa. Yang kedua, karena tadi tanda-tanda kehidupan sudah diumumkan MC ya. Maklumlah, hati ini rasanya kepada saya dan pikirannya ke arah makan. Saya suka makan buat saya kalau itu. Ini Pak Kiai ini saya sampai nawar Pak. Saya kan takut Pak kalau dah Kiai itu SMS itu saya bergetar. Nah, saya tak muji-muji, ada menyanggung-nyanggung Pak. Karena di dalamnya muatan ilmu dan saya suka membaca tulisan-tulisan beliau itu. Kenapa saya tulis-tulisnya? Beliau ini termasuk orang yang aktif juga ya dalam apa saja. Walaupun tulisan itu belum ditulis orang tak tahu. Dia memakai metode As-Sakandari. Biarkanlah berlalu apa yang kubuat. Nanti suatu saat hal ini akan disentuh dan dibaca orang. Begitu loh. Orang kan yang Facebook di dalam WA-nya yang penting-penting doh, yang Pak Kiai Nasir dah lalu doh. Tapi suatu saat akan dibacanya Pak. Kita niat seperti itu. Jangan merasa tidak dibaca orang kita merasanya letih ataupun selesai dah. Yang kedua, wa'id wata'am, memberi makan. Memberi makan di sini Pak bukan hanya kita menang. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam itu bapak suka memberi makan Pak. Jadi kalau dia mau makan ke rumahnya dia harus mengundang bapak orang jiran-jiran keliling rumah. Nah gitu, ngajak makan ke rumah dia. Kalau kita ada bisa dibayangkan apa di zaman Nabi Ibrahim mungkin satu rumah 1 kilo 1 pal. Kalau kita nih sejak rumah begitu kita ajak makan, makanan kah sedikit, datangnya 20. Bapak tentu, ya Allah ngajak makan udang kasih kok mah ya. Ya Allah udang kasih kok ya Allah gimana ya Allah ramai dia datang 10 ya Allah yang datang nih. Siapa bakal makan udang nih? Nah, tamu-tamu tuh paham pula udang kasih kok. Begitu tamunya 10, yang 1 ngambil kuah, yang 2 ngambil kuah, yang 3 ngambil kuah. Akhirnya udang tinggal dipandang gitu. Alhamdulillah tamunya enggak makan Pak udang, enggak ada tanda-tanda di sini. Nah, gitu akhirnya ada kolesterol. Padahal sehat ya. Begitu balik, alhamdulillah kata tuan rumah, mereka makan kuah rumah. Isi tidak dimakan. Nah, udangnya masih tercogok kelengkor kan. Nah, ini luar biasa ya. Jadi berkah seperti itu. Nah, jadi memberi makan itu bisa saja berupa duit di jalan, berupa barang atau bapak berdagang kasih satu. Misalnya itu Pak, ada semesti kita. Ya hari pagi ini kita sudah ada yang menanggung. Ini amanan uswah Nabi Pak ya. Nah, begitu. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiganya wasilaturrahim, mengikat tali silaturahim ini Pak yang betul-betul dirajut dan dikuatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
takut hal ini, kalaulah Islam kita ni sudah terpecah, dah ada harapan. Maka Nabi dengan para sahabat itu rapat dan lurus. Jadi hidup kita ini seperti kita sembahyang. Kalaulah sembahyang itu rapat dan luruskan saf, ini menunjukkan silaturahimnya itu kuat. Maka ketika engkau keluar salat, kau buktikanlah rapat dan lurus saf itu di lapangan. Nah, begitu. Senang ya. Nah, itulah Pak uswah Nabi itu sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian yang terakhir wa qiyamul lail, yaitu melaksanakan salat malam. Ini uswah. Jadi 4 teladan ini yang dijalankan oleh para leluhur kita, orang-orang tua kita sampai puluhan tahun bergerak subuh keliling ini, menghidupkan masjid dengan tujuan memakmurkan seluruh masjid. Kalaulah seluruh masjid makmur, sulingnya selesai. Tapi kalau selama ini makmur belum makmur, masih berkeliaran. Oh, subuh-subuh itu ya, mencari-cari masjid yang mana ditempati. Nah, ini amalan. Nah, kalau kita dari lihat sini Pak, kita mencontohkan satu semut dari 4 masalah ini. Semut itu makhluk Allah yang paling kecil dan diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Surah An-Naml, surah semut. Saking hebatnya semut itu ada satu surah di dalam Al-Quran, surah semut. Apa tanda-tanda semut Pak? 4 ini. Pertama, ketika bertemu semut itu, dia memberikan sentuhan hormat. Berarti dalam bahasa kita itu terjemahannya bersalam jangan kali Pak, bersantuk, bertemu santuk karena kulitnya sama-sama hitam, bertemu 10 kali bertemu bersantuk yang tidak. Kalau kita misalnya saya bersalam dengan Pak Haji Sumantep, habis itu saya ketemu dengan Pak Haji Pak Haji Nasir, Pak Istiar Nasir, bertemu lagi dengan Pak. Dah 2 kali dah kita tu. Dia tak apa-apa, semakin banyak semakin bagus. Semut itu tak tahulah kalau dia ketemu 10 kali pun 10 kali dia menyantukkan kepalanya itu. Ini tandanya Pak, menunjukkan isyarat bahawa setiap hati kita itu untuk menyatukan rasa kedekatan. Jadi kalau di Arab sana Pak, kalau kita di sini kan bersalaman gitu Pak ya. Kalau di Arab itu tangan kanannya bersalaman, tangan kirinya memanggul. Dipanggulnya kalau anak kecil itu dipegang kepalanya, ditepuk-tepuk baunya. Gitu. Biasa saya suka kalau kiai-kiai macam Pak Kiai Nasir kalau dia mau salam aku, saya tepuk kiai kepala saya ni. Gitu ya. Untuk apa? Untuk menghilangkan tendang-tendang leher. Nah, itu Pak ya. Semut. Yang kedua, semut itu Pak, dia berjamaah. Itulah yang disebutkan tadi itu berjamaah Pak ke mana-mana. Itu menunjukkan nilai bahawa ada sedikit mendekatkan diri secara berjamaah. Salat malamnya, tempat ibadah. Yang ketiga, semut itu Pak, kalau dia punya makanan segini, itu dicarinya dulu kawannya. Udah dicarinya kawannya, baru diajaknya kawan itu menyeret makanan itu ke tempat yang agak aman supaya tidak diganggu oleh makhluk yang lain atau disapu orang, ditijak orang, dimakan sama-sama. Nah, itulah uswah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dijalankan dalam hidup. Dan anehnya Pak, semut itu suka makan gula dan diam di dalam gula. Tapi belum pernah sampai saat ini semut itu kena penyakit gula. Itu yang saya buat belum ngajinya. Ini mau belajar dengan semut Pak. Tang mana selipnya kita ini makan gula bisa kena gula gitu ya tak? Tapi semut itu makan sampai bahkan mati dalam gula Pak. Dia tidak pernah kena serang penyakit gula itu ya. Nah, belajarlah Pak dengan semut ya. Nah, ini sebagai penutup akhir ibrah. Di Pontianak itu saya pernah diam di komplek Kesultanan Pontianak itu karena rumah lagi sebelah rumah saya di sana. Orang itu datang ke rumah paranormal. Paranormal di situ tuh suka memberikan obat-obat gitu ya, misalnya dari limau nipis, dari macam-macam lah gitu, air ditawar gitu balik orang tuh, ini minum air ini balik, limau nipis balik, ada begitulah. Datanglah Pak orang kena serang penyakit gula tadi itu sekitar 500 tak turun-turun. Jadi ngapa kau datang sini nih? Ini Pak, saya ini meminta obat penyakit gula saya ini tak turun-turun ini, mintalah tolong. Orang tu ada teman no. Dia ni bukan enggak doktor ya Pak ya. Rupanya dokter dia ni tidak menjamin akhirnya keselamatan. Kalau kau mau yakin dengan Allah dan percaya yang kuasatkan ini, silakan. Apa tu Pak? Kau makan gula selama 24 jam 1,5 kilo.
Lalu terfikir pasien ini, gula saya sudah 500, disuruh lagi makan gula 1,5 kilo dalam hari semalam. Ini kalau bapak mau coba silakan, kalau mati jangan salahkan saya. Lalu resep tadi diberikan orang tua yang di komplek Batu Layang itu, duduk baliklah. Balik itu pergi ke dokter ahli dia tu tadi yang menangani penyakit gula dia. Apa kata dokter tadi? Bapak, andai kata bapak melakukan ini diperintahkan oleh orang tua tadi, saya tidak akan menjamin kalau bapak mati besok gara-gara bapak makan gula 1,5 kilo. Rupanya dalam tidurnya tu Pak, antara yakin dengan ada gitu ya orang tua tadi. Dicubanya lah Pak, 1 kilo lo Pak, belum berani 1,5 kilo. Cuman bertenung benda tu ya Pak, saya semalam terkapar itu selah. Itu lama, makan gula yang mana penyakit gula sampai 500. Alhamdulillah Pak, dalam 1 minggu Pak turun 3,5 Pak. Tekanan gulanya tu turun. Tak sekarang hidupnya mati pun saya pun tak tahu guys. Terus Pak makin yakin Pak ya. Nah, lalu ada timbul jawabannya. Mengapa orang yang kena serang gula itu harus dimakankan gula? Karena pankreas kita ni kan agak rusak Pak. Harus masuk gula itu untuk memporsil, membaguskan insulin nantinya. Jadi insulin itu pankreas kita tu yang rusak tu. Tapi kalau ini saya bukan doktor Pak, cuma reka-reka. Jadi artinya macam kita memancing. Kalau bapak membawa joran ke parit atau ke sungai, tentu bapak harus membawa pancing. Pancingnya diumpan. Nah, umpan itulah kata orang tua dukun tadi itu untuk menarik ikan yang di dalam kolam tadi. Kalau engkau tidak pakai umpan sampai mati pun ikan tidak akan makan umpan kau. Lalu dia terfikir, benar tak ya? Jadi gula yang dalam badan tu harus dinetralkan dengan gula lo. Masukkan gula itu untuk mengurah penyakit. Macam juga tak baik. Kalau konsep suruh ini bapak lakukan, wallahualam bakal mati semua je, jangan salah-salahkan itu dan lain. Dan ini bapak ibu untuk sebagai tambahan, jadi uswah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pertama menyebarkan salam, keduanya itu memberi makan atau bersedekah-sedekah, yang ketiganya mengikat tali silaturahim, yang keempatnya adalah qiyamul lail. Mudah-mudahan keempat ini sudah dijalankan. Saya yakin, hakul yakin bahwa bapak-bapak sudah menjalankan yang empat ini. Tinggal penataan hati saja ya. Saya pernah ketemu semalam, Pak Ustaz, saya ini sakit, bersedekah. Lalu saya bersedekah tu minta doa, ada mau didoain tanya. Wah, ini dah lain lagi jawabannya. Tunggulah besok lusa saya menjawabnya sudah. Jadi MC terima kasih, Bapak Nasir, Pak Kiai, terima kasih atas pada subuh hari ini. Mudah-mudahan berkah yang kita laksanakan, mudah-mudahan selalu bermanfaat. Dan apa gerakan subuh ini sangat luar biasa karena banyak rahasia-rahasia Allah yang sudah dibuktikan seluruh dunia bahawa orang menghidupkan subuh dan bergerak pada saat subuh itu sudah dibuktikan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.